Sistem persarafan, yang pertama ada struktur otak. Otak adalah pusat kendali sistem saraf dan dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu otak besar untuk mengontrol aktivitas sadar seperti berpikir dan persepsi sensorik. Di otak besar ini ada diensefalon yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi untuk mengatur impuls sensorik, sedangkan hipotalamus mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan hormon. Selanjutnya ada otak kecil, mengatur keseimbangan. Di otak kecil ini ada batang otak yang terdiri dari mesenfalon, pons, dan medula oblongata. Mengatur fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Sistem saraf inilah yang bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Selanjutnya yang kedua ada lobus otak. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus utama dengan fungsi yang spesifik. Yang pertama ada lobus frontal, ini berhubungan dengan pemikiran, pengambilan keputusan, gerakan sukarela, dan kontrol emosi. Selanjutnya ada lobus parietal, ini memproses informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, dan rasa sakit. Selanjutnya ada lobus temporal, ini bertanggung jawab untuk pendengaran, pemrosesan bahasa, dan memori. Selanjutnya yang terakhir ada lobus occipital, ini bertanggung jawab untuk pemrosesan visual. Selanjutnya yang ketiga ada 12 pasang saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang muncul langsung dari otak dan batang otak. 12 pasang kranial, yang pertama ada saraf olfaktorius, ini adalah penciuman, saraf optikus penglihatan, saraf okulomotor gerakan mata, pupil, dan kelopak mata, saraf troklearis, ini gerakan mata ke bawah dan ke dalam, saraf trigeminial, ini sensasi wajah dan gerakan mengunyah. Selanjutnya ada saraf abdusen, ini gerakan mata ke samping. Selanjutnya ada saraf facialis, ini ekspresi wajah, produksi air liur, dan pengecapan. Saraf vestibulokoklear, ini pendengaran dan keseimbangan. Selanjutnya saraf glosopharyngeal, ini menelan, pengecapan, dan fungsi kelenjar ludah. Selanjutnya ada saraf vagus, ini kontrol organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Selanjutnya ada saraf aksesorius, ini gerakan leher dan bahu. Dan yang terakhir ada saraf hipoglossus, ini adalah gerakan lidah. Yang keempat ada mekanisme refleks. Mekanisme refleks adalah respon otomatis dan cepat terhadap rangsangan tanpa melalui kesadaran otak, yang melibatkan reseptor untuk mendeteksi rangsangan misalnya panas atau nyeri. Selanjutnya ada efektor. Efektor ini otak atau kelenjar yang merespon dengan tindakan, misalnya menarik tangan dari benda panas. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar dan organ yang memproduksi serta melepaskan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan reproduksi, dan keseimbangan internal. Gangguan sistem endokrin dapat menyebabkan kelainan pada fungsi tubuh seperti ketidakseimbangan hormon, baik terlalu banyak atau terlalu sedikit. Juga mempengaruhi nafsu makan, seperti kenaikan berat badan dan hipertensi. Selanjutnya ada organ penghasil hormon serta hormon yang dihasilkan dan fungsinya. Yang pertama ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi rahim serta pelepasan ASI. Yang kedua ada ADH, ini mengontrol keseimbangan cairan tubuh dengan mengurangi produksi urin. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan atau GH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan regenerasi sel. Hormon tiroksin berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya ada hormon paratormon berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan melepaskan kalsium dari tulang. Selanjutnya ada hormon adrenalin yang berfungsi untuk merespon stres dengan meningkatkan denyut jantung dan energi.
Selanjutnya ada hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel. Selanjutnya ada hormon glukagon yang meningkatkan kadar gula darah dengan memecah glikogen menjadi glukosa di hati kelenjar pineal. Hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan bangun. Hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder dan siklus menstruasi, serta mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Selanjutnya ada hormon testosteron yang berfungsi untuk mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder. Selanjutnya ada hormon tirosin. Ada hormon timosin yang berfungsi merangsang perkembangan sel-sel untuk sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yang terakhir ada hormon HCG, estrogen, progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Fungsi umum sistem endokrin yaitu mengatur metabolisme tubuh, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, mengatur siklus reproduksi dan fungsi seksual, mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, mempertahankan keseimbangan hormonal dan homeostasis, serta bekerja erat dengan sistem saraf untuk menjaga kestabilan fungsi tubuh. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berperan untuk menghasilkan keturunan melalui proses reproduksi seksual. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keturunan dan mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya. Yang pertama, organ reproduksi pria. Ada organ eksternal yaitu penis. Ini alat kopulasi pria untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ada skrotum. Ini kantong kulit yang melindungi dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang kedua ada organ internal yaitu testis untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis untuk tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Selanjutnya ada vas deferens untuk saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Selanjutnya ada kelenjar seminalis menghasilkan cairan kaya fruktosa untuk memberi energi pada sperma. Selanjutnya kelenjar prostat yang bersifat basa untuk melindungi sperma dari lingkungan asam di saluran reproduksi wanita. Selanjutnya kelenjar Cowper, ini untuk membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Dan yang terakhir ada uretra, ini untuk mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh. Yang kedua ada organ reproduksi wanita. Yang pertama organ eksternal yaitu labia majora dan labia minora yang melindungi organ reproduksi internal. Selanjutnya ada klitoris, ini organ yang sangat sensitif yang berperan dalam rangsangan seksual. Selanjutnya ada vestibulum vagina, ini mencakup lubang uretra dan lubang vagina. Yang kedua ada organ internal yaitu ovarium, ini menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua ada tuba falopi atau saluran telur, yang ini tempat pembuahan antara sel telur dan sperma, juga mengarahkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Yang kedua ada rahim atau uterus, ini tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang ketiga ada cervix atau leher rahim, ini menghubungkan rahim dengan vagina yang berfungsi sebagai jalan lahir saat persalinan. Yang terakhir ada vagina, ini untuk hubungan seksual, jalan keluar menstruasi, dan jalan lahir bayi. Proses reproduksi manusia secara singkat, yang pertama ovulasi. Ovulasi ini pelepasan sel telur dari ovarium. Yang kedua fertilisasi, ini pertemuan sperma
dan sel telur di tuba falopi. Yang ketiga, ada implantasi, ini embrio menempel di dinding rahim. Dan yang terakhir ada persalinan, ini bayi dilahirkan melalui saluran kelahiran. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring darah, mengeluarkan limbah metabolisme, serta mengatur keseimbangan cairan tubuh. Sistem ini membantu seluruh tubuh untuk bekerja dengan baik. Sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Selanjutnya, anatomi dan fungsi organ perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari 4 organ utama. Yang pertama, ginjal yang terletak di bagian belakang rongga perut dan di kedua sisi tulang belakang. Fungsinya menyaring darah, membuang zat-zat sisa metabolisme, mengatur keseimbangan elektrolit, serta mengontrol tekanan darah melalui hormon renin. Yang kedua ada ureter, ini saluran tipis yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih, ini terletak di bagian bawah rongga perut, yang fungsinya menyimpan urin sementara hingga dikeluarkan dari tubuh. Yang terakhir ada uretra, ini saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh, yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Fungsi sistem perkemihan, yang pertama, menyaring limbah metabolisme dari darah, mengatur keseimbangan asam-asam darah, asam basa darah, serta memproduksi hormon penting seperti renin. Gangguan umum pada sistem perkemihan itu yang pertama batu ginjal, yang kedua ada radang kandung kemih. Sistem pernafasan adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Proses ini melibatkan pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua ada anatomi dan fungsi organ pernafasan. Yang pertama, sistem pernapasan atas hidung yang melibatkan faring atau tenggorokan yang berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Yang kedua ada laring atau kotak suara yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan melalui epiglotis. Selanjutnya saluran pernapasan bawah. Ini melibatkan batang tenggorokan yang berfungsi untuk udara menuju ke paru-paru. Bronkus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus di dalam paru-paru. Selanjutnya bronkiolus ini berfungsi untuk mengarahkan udara ke alveolus. Yang terakhir alveolus ini berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah melalui dinding kapiler. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru ini terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas berlangsung. Yang terakhir ada diafragma. Ini otot di bawah paru-paru yang memisahkan rongga dada dan rongga perut yang berfungsi untuk mengontrol proses berkontraksi saat menarik nafas. Fungsi sistem pernapasan yang pertama mengambil oksigen dari udara dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Selanjutnya berperan dalam refleks batuk dan bersin untuk membersihkan saluran nafas. Gangguan pada sistem pernapasan yang pertama, asma. Ini penyempitan saluran napas akibat peradangan. Yang kedua, bronkitis, ini peradangan pada bronkos. Pneumonia, ini infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan alveolus. Tuberkulosis, ini infeksi bakteri yang menyerang paru-paru. Dan yang terakhir ada emfisema, ini kerusakan alveolus akibat merokok atau polusi. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Sistem ini berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh,
mendukung pergerakan, melindungi organ vital, serta menyimpan mineral dan memproduksi sel darah. Yang kedua, rangka dan otot manusia. Fungsi sistem rangka adalah untuk menyokong tubuh, memberikan struktur dan bentuk pada tubuh. Perlindungan organ, ini melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Pergerakannya bekerja sama dengan otot untuk menghasilkan sumsum tulang merah. Penyimpanan mineralnya, ini menyimpan kalsium dan fosfor. Yang selanjutnya ada jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang panjang, ini contohnya tulang paha dan tulang lengan. Yang kedua ada tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan. Yang ketiga ada tulang pipih, contohnya tulang tengkorak dan tulang dada. Yang keempat ada tulang tidak beraturan, contohnya tulang belakang. Dan yang terakhir ada tulang sesamoid, contohnya tempurung lutut. Yang ketiga ada rangka manusia. Rangka manusia berdasarkan lokasi rangka aksial, ini tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada. Yang rangka apendikular ini contohnya tulang bahu, tulang lengan dan tangan, tulang panggul, dan tulang kaki. Yang selanjutnya fungsi sistem otot. Fungsi sistem otot menggerakkan tubuh dan organ internal, menjaga postur tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui kontraksi otot, serta melindungi organ dalam. Yang kedua, jenis otot berdasarkan struktur dan fungsi. Otot rangka atau lurik ini melekat pada tulang, bergerak secara sadar, contohnya otot bisep dan trisep. Otot jantung ini terdapat hanya di jantung, bergerak secara tidak sadar, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada otot polos. Otot polos ini terdapat di dalam organ di organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Ini bergerak secara tidak sadar. Mekanisme kerja otot yang pertama berdasarkan prinsip kontraksi dan relaksasi. Otot rangka bekerja dalam pasangan yang berlawanan atau saling mendukung. Contoh antagonis, ini otot bisep dan trisep saat menekuk lengan. Dan contoh sinergis, ini otot pada mata saat mengedip. Interaksi antara rangka dan otot. Tulang berfungsi sebagai tuas, berperan sebagai penggerak yang menarik tulang melalui tendon, dan gerakan tubuh yang terjadi ketika otot berkontraksi dan menarik tulang di sekitar sendi. Gangguan pada sistem muskuloskeletal, yang pertama patah tulang yang diakibatkan kerusakan struktur tulang. Yang kedua artritis, ini peradangan pada sendi. Yang ketiga osteoporosis, ini kerapuhan tulang akibat berkurangnya kepadatan tulang. Yang keempat ada skoliosis, ini kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. Dan yang terakhir ada distrofi otot, ini kelainan genetik yang menyebabkan kelemahan otot. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang melindungi tubuh dari lingkungan luar yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, serta kelenjar kulit. Struktur anatomi kulit, yang pertama epidermis, ini adalah lapisan yang paling luar yang tersusun oleh sel keratinosit yang memproduksi keratin atau protein pelindung. Ini tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan ini juga mengandung melanosit, menghasilkan melanin yang memberi warna kulit. Terdiri dari beberapa sublapisan, yaitu stratum corneum, ini lapisan terluar dengan sel mati yang berkeratin. Yang kedua stratum basale, ini tempat pembentukan sel kulit baru. Yang kedua dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang tebal dibanding epidermis. Ini mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama lapisan papiler, ini lapisan tipis dengan jaringan longgar yang menghubungkan epidermis. Yang
Yang kedua, lapisan retikuler, ini lapisan lebih dalam dengan serat kolagen dan elastin yang memberikan kekuatan. Yang terakhir ada hipodermis, yaitu jaringan subkutan. Ini lapisan terdalam kulit yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat, yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ tubuh, untuk melindungi organ dalam, menyimpan energi, dan membantu mengisolasi tubuh dari suhu yang ekstrim. Selanjutnya, struktur tambahan pada kulit. Yang pertama, folikel rambut. Ini tempat tumbuh rambut. Yang kedua, kelenjar sebasi. Ini menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, kelenjar keringat. Ini membantu dalam pengaturan suhu tubuh. Saraf sensorik untuk mendeteksi rangsangan seperti tekanan, nyeri, panas, dan dingin. Fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama, melindungi dari mikroorganisme, regulasi suhu tubuh melalui keringat dan aliran darah di kulit. Selanjutnya, sensoris, ini mendeteksi rangsangan eksternal. Selanjutnya, ekskresi, ini mengeluarkan produk limbah melalui keringat. Selanjutnya, sintesis vitamin D diproduksi ketika kulit terpapar sinar matahari. Kulit adalah sistem yang kompleks dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah, oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan produk sisa metabolisme. Anatomi jantung dan sistem peredaran darah. Yang pertama, ada struktur jantung, yaitu ruang jantung. Ruang jantung ada 4. Yang pertama, atrium kanan. Atrium kanan menerima darah dari tubuh melalui vena. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, ada ventrikel kiri yang memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh dan melalui aorta. Yang kedua, ada katup jantung. Katup jantung ada 4. Yang pertama, katup trikuspid yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua, katup bikuspid yang memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang ketiga, ada katup pulmonal yang memisahkan ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Yang terakhir, ada katup aorta yang memisahkan ventrikel kiri dan aorta. Yang ketiga, ada dinding jantung. Yang pertama, epikardium, ini lapisan luar jantung. Yang kedua, ada miokardium, ini lapisan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah. Yang ketiga, ada endokardium, ini lapisan dalam yang melapisi ruang jantung. Yang keempat, ada sistem konduksi jantung. Yang pertama, ada nodus sinatrial, ini pemacu alami jantung yang mengatur denyut jantung. Yang kedua, ada nodus anterioventrikular, ini menyebarkan impuls ke ventrikel. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang sistematik. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, ada sistematik dan pulmonal. Yang sistematik mengangkut darah beroksigen dari ventrikel kiri melalui aorta ke seluruh tubuh. Darah mengirimkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh dan mengambil karbon dioksida serta produk sisa metabolisme. Yang kedua, peredaran darah pulmonal, ini mengangkut darah yang miskin oksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama, mengedarkan oksigen dan nutrisi, memastikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua, membuang produk metabolisme. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh, mendistribusikan hormon, mengangkut hormon ke organ target, melindungi tubuh melalui sel darah putih dan antibodi dalam darah.
Sistem kardiovaskular berperan vital dalam mempertahankan kehidupan dengan memastikan sirkulasi darah. Sistem hematologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah seperti sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening, serta gangguan yang terkait dengan darah. Komponen darah dan fungsinya. Komponen darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah yang meliputi sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Plasma darah yang deskripsi cairan kekuningan yang menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Komposisinya 90% air, dan fungsi plasma darah mengangkut nutrisi, hormon, enzim, dan produk sisa metabolisme. Membantu dalam proses pembekuan darah, mempertahankan tekanan osmotik, serta mengatur pH darah. Yang selanjutnya sel darah merah atau eritrosit, deskripsinya berbentuk cakram bikonkav tanpa inti sel. Komponen utamanya hemoglobin, protein yang mengikat oksigen. Produksinya dibentuk di sumsum tulang merah. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru, serta membantu menjaga keseimbangan pH darah. Dan sel darah putih, leukosit, yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Jenis leukosit yang pertama neutrofil, ini melawan infeksi bakteri dan jamur melalui fagositosis. Limfosit memproduksi antibodi, monosit berubah menjadi makrofag dan membersihkan jaringan. Eosinofil ini melawan infeksi parasit. Basofil ini mengeluarkan histamin, fungsinya melawan infeksi bakteri, virus, dan parasit, mengatur respon kekebalan tubuh, serta menghilangkan sel-sel mati yang rusak. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit yang berfungsi membantu dalam proses pembekuan darah, mencegah kehilangan darah berlebih saat terjadi luka, serta memicu reaksi berantai untuk pembentukan jaringan fibrin sebagai penutup luka. Masa hidupnya sekitar 7-10 hari. Fungsi darah secara keseluruhan ada 4. Yang pertama, transportasi. Ini mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Yang kedua, regulasi. Ini mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, perlindungan. Leukosit melawan infeksi. Dan yang terakhir, ekresi, mengangkut produk sisa metabolisme seperti urea ke ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk energi. Anatomi dan fungsi organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Ini terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Ini saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan yang berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke kerongkongan melalui proses menelan. Yang ketiga ada faring. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Ini tabung berotot sepanjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung. Yang keempat ada lambung, kantung berotot di bawah diafragma yang berfungsi mencerna protein dengan bantuan enzim. Selanjutnya ada usus halus.
Ini panjangnya sekitar 6-7 meter, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi tempat pencernaan kimia dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu. Sedangkan jejunum dan ileum berfungsi tempat penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah melalui villi atau tonjolan kecil. Selanjutnya hati. Hati organ besar berwarna kemerahan di sisi kanan di atas rongga perut yang berfungsi menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, menyaring racun dari darah, serta menyimpan glikogen sebagai cadangan energi. Selanjutnya kantung empedu. Kantung empedu adalah organ kecil di bawah hati yang berfungsi melepaskan empedu ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Selanjutnya pankreas, ini terletak di belakang lambung yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Juga menghasilkan hormon insulin dan glukogen untuk mengatur kadar gula darah. Selanjutnya usus besar. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, serta rektum yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan dan juga membentuk feses. Selanjutnya rektum dan anus, ini bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk menyimpan feses sementara dan mengeluarkan feses melalui proses buang air besar atau defekasi. Proses pencernaan makanan itu ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya ada pencernaan mekanik, yaitu pengunyahan oleh gigi dan peristaltik di lambung dan usus. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi, ini pemecahan makanan oleh enzim dan cairan pencernaan. Selanjutnya ada absorpsi, ini penyerapan nutrisi di usus halus. Eliminasi, pembuangan sisa makanan melalui anus. Sistem pencernaan bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan membuang sisa yang tidak diperlukan.